Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Di awal semester ini, kita akan belajar tentang pengukuran. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang pengukuran dan ketidakpastiannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering melihat atau melakukan pengukuran. Nah, di sini Ibu berikan ada 3 contoh kegiatan pengukuran. Yang pertama di sini adalah ini, sedang menimbang beras ya, berarti di sini mengukur massa. Yang ini kegiatan mengukur panjang, sedangkan yang ini sedang mengukur waktu. Nah, sekarang kita lihat gambar di sini. Di sini ada bola yang dimasukkan ke dalam sebuah kotak kardus. Nah, hal-hal apa saja yang bisa kalian pikirkan tentang kotak dan bola itu? Mungkin kalian berpikir berapa ukuran panjang kotak, berapa tinggi kotak, berapa lebar kotak, berat kotak, berapa berat bola, berapa volume bola, dan seterusnya. Panjang, lebar, volume, dan berat semuanya itu dapat diukur. Dalam fisika, sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Jadi, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Nah, definisi dari pengukuran itu sendiri adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama, yaitu adalah ketelitian atau presisi. Presisi merupakan derajat kedekatan kesamaan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran berulang. Misalnya di sini seperti ini ya. Misalnya kalian melakukan pengukuran ya. Nah, ternyata pengukuran yang kalian peroleh itu hasilnya misalkannya, kamu mengukur panjang. Misalkan kamu peroleh dari beberapa kali pengukuran yaitu 5,3 sentimeter. Kemudian kamu lakukan lagi pengukuran ternyata diperoleh 5,4 sentimeter. Kemudian 5,6 sentimeter. Kemudian 5,8 sentimeter. Nah, kemudian teman Anda ini melakukan pengukuran lagi. Nah, pengukuran yang dilakukan oleh teman Anda diperoleh misalkan yang pertama itu 5,5 sentimeter. Kemudian pengukuran kedua 5,4 sentimeter. Pengukuran ketiga diperoleh lagi 5,4 sentimeter. Kemudian pengukuran keempat oleh teman Anda diperoleh 5,5 sentimeter. Nah, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh teman Anda itu lebih presisi atau lebih teliti dibandingkan pengukuran yang Anda lakukan. Jelas ya? Yang kedua adalah ketepatan atau akurasi. Jadi ketepatan ini merupakan derajat kedekatan hasil pengukuran terhadap harga sebenarnya. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita ketahui bahwa massa jenis air itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian sebut saja si A misalnya. Dia melakukan pengukuran. Nah, diperoleh massa jenis air yang dilakukan oleh si A atau pengukuran yang dilakukan oleh si A yaitu 1002.
kilogram per meter kubik. Nah, kemudian si B, nah ini melakukan pengukuran terhadap air itu diperoleh massa jenisnya adalah 1004 kilogram per meter kubik. Nah, dari kedua data yang diperoleh, di sini bisa kita simpulkan bahwa data yang diperoleh oleh si A ini lebih tepat, ya ketepatannya lebih tinggi. Jadi yang ini atau lebih akurat. Kenapa? Karena di sini dia lebih mendekati harga sebenarnya. Yang ketiga adalah sensitivitas atau kepekaan. Sensitivitas merupakan kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Nah, contoh misalkan pengukuran berat sepotong kawat dengan menggunakan timbangan digital akan lebih peka dibandingkan potongan kawat tersebut ditimbang dengan timbangan pegas. Nah, karena tingkat keterbacaan timbangan digital itu lebih tinggi dibandingkan timbangan pegas. Berikutnya adalah ketidakpastian dalam pengukuran. Pada setiap pengukuran, ada satu fakta yang menunjukkan bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Nah, mengapa demikian? Ketidakpastian muncul dari beberapa faktor. Di antaranya, keterbatasan ketepatan setiap alat ukur dan ketidakmampuan membaca sebuah instrumen di luar batas bagian terkecil yang ditunjukkan. Sekarang coba kalian amati gambar di sini. Nah, di sini ini ada sebuah benda yang akan diukur menggunakan mistar atau penggaris sentimeter. Nah, dari hasil pengukuran bisa kita lihat pada gambar, yaitu tampak bahwa ini benda ini terukur 15,6 cm. Ibu tulis dulu ya di sini. Jadi di sini tertulis 15,6. Tapi coba kalian perhatikan di sini, ini 15,6-nya lebih sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih nilai lebih itu? Nah, dalam hal ini perlu Anda ketahui bahwa skala terkecil mistar itu adalah skala terkecilnya 1 milimeter ya. Nah, ini skala terkecilnya. Sehingga nilai ketidakpastian pada pengukuran tunggal, jadi di sini pengukurannya hanya satu kali ya, pengukuran tunggal, itu merupakan setengah skala terkecil alat ukur. Jadi ketidakpastian pada pengukuran tersebut adalah, nah di sini delta X, ini ketidakpastiannya ya sama dengan setengah dikali 1 milimeter. Maka di sini sama dengan 0,05 cm. Jadi di sini hasil pengukuran yang dilaporkan adalah, nah, jadi ini hasil pengukurannya X atau panjang bendanya sama dengan X0 ditambah plus minus ya delta X. Nah, di mana di sini panjang benda yang dilaporkan adalah 15,6 plus minus 0,05 cm. Dari hasil yang dilaporkan tadi,
ini diperoleh X sama dengan, atau hasil pengukurannya sama dengan 15,6 plus minus 0,05 cm. Nah, jadi di sini hasil pengukuran yang diperoleh itu berkisar antara, nah ini kan hasilnya nanti 15,6 dikurangi 0,05 berarti 15,55 ya. Terus 15,6 ini ditambah 0,05 sama dengan 15,65. Berarti nanti hasil pengukurannya itu berkisar antara 15,55 dan 15,65. Nah, di sini secara umum untuk pengukuran tunggal itu berlaku. Nah, di sini X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, di mana di sini delta X-nya itu adalah setengah kali skala terkecil. Nah, di sini untuk X ini adalah hasil pengamatan atau hasil pengukuran. X0 adalah pendekatan terhadap nilai benar. Dan kemudian delta X adalah nilai ketidakpastian. Ya. Nah, di sini untuk pengukuran yang dilakukan berulang, jadi di sini sebetulnya pengukuran berulang ini lebih baik dari pengukuran tunggal ya. Jadi di sini lebih tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Jadi di sini kita gunakan persamaan ini untuk menentukan nilai X0 dan delta X-nya. Di mana X0 itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi N. N ini adalah jumlah data ya atau jumlah pengulangannya. Jadi sama dengan sigma XI dibagi N. Nah, di sini delta X atau nilai ketidakpastian sama dengan 1 dibagi N. N ini jumlah pengulangan akar dari N dikali sigma XI kuadrat. Jadi di sini XI-nya, jadi setiap datanya ini dikuadratkan, baru dijumlahkan, kemudian dikali N. Ya, dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, kalau yang ini, jadi si setiap datanya itu dijumlahkan dulu semuanya, baru dikuadratkan. Dibagi N min 1. Untuk ketidakpastian relatif pada pengukuran berulang bisa kita hitung dengan delta X dibagi X0 dikali 100%. Jadi hasil yang ini ya, delta X yang ini nanti dibagi dengan X0 kemudian dikali 100%. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, misalkan di sini contohnya ya, ini ada sebuah pengukuran yang dilakukan berulang, yaitu di sini dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan. Nah, dari sini diperoleh data-data percobaan ke-1 itu diperoleh 3,6 gram. Kemudian percobaan kedua 3,4 gram. Percobaan ketiga 3,5 gram, kemudian percobaan keempat itu 3,5 gram, percobaan kelima 3,3 gram. Nah, di sini dari data ini bisa kita olah, yaitu di sini kita bisa peroleh sigma XI. Sigma XI ini adalah jumlah dari data-data ini. Jadi kita jumlahkan semuanya, kita peroleh 17,3 gram. Nah, kemudian kita membuat di kolom berikutnya yaitu XI kuadrat, di mana nilai XI kuadrat itu adalah data setiap percobaan ini dikuadratkan. Jadi 3,6 dikuadratkan, hasilnya tulis di sini 12,96. Kemudian di sini 3,4 tuliskan di sini 11,56 ya. Jadi ini 34 kuadrat, ini 35 kuadrat diperoleh 12,25. Ini juga sama ya di sini. Kemudian ini 3,3 dikuadratkan sama dengan 10,89. Nah, di sini bagaimana kita menghitung X0? Nah,
Di sini X0 itu sigma XI, jadi kita ambil dari sini ya, dibagi N, jumlah percobaan, banyaknya percobaan. Jadi sigma XI-nya ini dari sini ya, 17,3 kita tuliskan di sini, dibagi 5. 5 ini banyaknya percobaan. Nah, diperoleh di sini X0-nya 3,46 gram. Nah, kemudian berikutnya kita cari delta X-nya. Nah, delta X-nya kita gunakan persamaan yang ini. 1/N akar N, sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan dibagi N min 1. Nah, dari sini nanti kita peroleh sama dengan berarti 1/N-nya 1/5 ya. Banyaknya percobaan kan 5, kemudian akar, nah kita buat ini akarnya panjang ya. Nah, akar 5, di sini banyaknya data kan 5 ya. Berarti di sini kita kurung aja 5 dikali 59,1. Nah, ini diperoleh dari sini. Sigma XI kuadrat ya. 59,91 kita tulis di sini. 59,91. Nah, kemudian ini dikurangi sigma XI dikuadratkan. Berarti yang ini 17,3 dikuadratkan ya. Kita tulis di sini 17,3 dikuadratkan. Nah, ini baru dibagi N-1. Banyaknya data 5 dikurangi 1 berarti dibagi 4 nanti ya. Nah, kemudian di sini sama dengan 1/5, nanti kalian hitung yang ininya. Nah, ini diperoleh akar 0,065. Itu sama dengan nanti akar 0,065 dikali 1/5 diperoleh 0,050 gram. Nah, di sini ketidakpastian relatifnya ya kita peroleh berarti ketidakpastian relatifnya berarti sama dengan delta X. Nah, delta X per X0 kali 100% ya. Kita ambil delta X-nya ini 0,050 dibagi, nah ini X0-nya yang ini ya, 3,46. Ditulis di sini 3,46. Nah, dikali 100%. Nah, ini diperoleh 1,47%. Sehingga di sini boleh kita tuliskan nanti hasil pelaporannya seperti ini. X sama dengan X0 plus minus delta X kan seperti itu. Jadi nanti kita melaporkannya seperti ini. 3,46 plus minus 0,050 gram. Ya. Untuk bahasan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian semuanya paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.